Collab yang sangat nggak diduga, satu dari brand aksesoris yang terkenal dengan estetik dan juga ergonominya, dan satu lagi dari brand audio yang terkenal dengan tuningan dan juga pengalamannya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk kolaborasi antara DD Hi-Fi dan Moondrop menjadi satu IM service. Dan ya ini ayam sebenarnya kalau lihat dari konfigurasinya 1DD for BA itu sebenarnya bukan sesuatu yang menarik. Tapi yang menarik memang adalah pengalaman gimana kedua brand ini berkolaborasi. Jadi sesuatu yang buat gue gak kayak di Hi-Fi biasanya. Dan tuningannya tidak seperti Moondrop biasanya. Jadi langsung aja gue akan bahas. Seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Nah, as expected from DD Hi-Fi nih, secara kelengkapannya tuh memang estetik ya. Ini tetap ala-ala apa namanya Mitsuki Yuki ya, DD Hi-Fi untuk ini artworknya. Dan lu dapetin juga hard case semacamnya. Sebenarnya kualitasnya nggak bagus-bagus amat sih. Cuma estetikanya itu loh. Estetikanya bagus. Dan gak bohong dengan size-nya ini. Dan juga hard case seperti ini ya. Ini guna sih. Gue lebih prefer yang guna begini dibandingkan bagus-bagus banget tapi nggak guna. Ini berasa kualitasnya juga cukup oke lah. Cukup tebal bahannya. Dan ya ini ada dalamnya keren aja. Ada tulisan surface-nya. Mungkin di sini lebih bagus dikasih kayak semacam puisi atau kata-kata bagus kali ya. Tapi ini hanya konfigurasi drivernya. Secara estetika dan build quality juga gue suka banget. Mulai dari housingnya ini kelihatan dia pakai, gue rasa bahan aluminium. Cuman estetikanya itu loh bagus banget kayak hologram begini. Dan juga untuk bagian dalamnya, bagian yang menempel di kuping kita, itu pakai bahan resin yang terlihat full. Jadi nggak kayak resin kopong. Lalu juga pertama kali yang gue lihat nih, beda sama Dusk ataupun Blessing 3 ya. Dia ada, sekarang ada lipsnya, kayak ada cekukan kecil di sini yang bikin sekarang kebanyakan ear tips itu bisa cocok di sini selama agak panjang aja. Drivernya bisa kelihatan semua di sini dan juga untuk kabelnya ini dual pin yang ada recessionnya juga di bagian kabelnya tuh lihat. Jadi di sini ada semacam kayak pengamannya lagi. Tapi untuk di kabelnya itu memang ada bagian yang recess bisa masuk begini. Jadinya dia secure banget dan kabelnya itu ya kabelnya sendiri berasa kuat. Ini lumayan tebal bagian atasnya twisted dan bagian bawahnya braided seperti ini. Cuman berasa kualitasnya juga nggak berasa kayak kaku-kaku banget. Masih cukup lentur. Dan juga jacknya pun terasa dan terlihat seperti jack yang cukup bagus. Jadi memang secara estetika dan feel di tangannya ini seperti memang premium produk. Secara ergonomi, gue harus ngomong gue rada ngiri. Karena seperti yang kalian tahu kalau misalkan lihat review gue ataupun beberapa vlog video gue ya, gue suka banget sama Moondrop Dusk. Nah ini bentuknya nyaris kayak Moondrop Dusk, tapi jujur aja fittingnya di kuping gue jelas lebih enak. Gue rasa ini mungkin karena bentuk dari shellnya yang lebih rata, lebih ramping, ditambahin dengan bentuk nozzle-nya juga lebih ramping. Ini bener-bener fit di housing-nya tuh plek-ketiplek enak banget di gue. Mungkin sekilas katanya kayak segede Dusk, tapi bener-bener lebih enak, lebih nyaman. Dan juga walaupun kabelnya besar tapi ear guide-nya itu bagus. Jadi di sini benar-benar kayak pengalaman ergonomi dari si DD Hi-Fi terasa karena memang fittingnya enak banget. Sampai bahkan walaupun kabelnya cukup besar, tebal seperti ini, tapi ergonominya tuh enak. Ini nggak berasa berat gimana-gimana dan juga tidak berasa microphonic. Overall, amazing. Gue suka banget sama fittingnya. Kalau kita ngomongin soal tonal and frequency response di sini, ini menyimpang dari Moondrop pada umumnya yang biasanya VDSF target ya. Atau VSDF sih kadang gue kebalik. Nah, kalau misalnya kalian lihat Moondrop target pada umumnya itu kan upper mid-nya lumayan maju, almost Harman style, tapi bass-nya di bawah Harman, jadi memang agak neutral bright dikit, tergantung varian yang mana. Yang ini paling berbeda dari yang lain. Bass, mid bass punch-nya terbesar rasanya dibandingkan Moondrop yang lain. Kalau variations kan sub bass-nya, ini mid bass-nya, hentakannya luar biasa. Kemudian treble-nya juga paling menukik turun. Jadi sensasinya di sini itu lebih ke satu. Gue focusing ke area mid bass, di mana ini salah satu punch yang bagus banget di harganya. Bikin tipe lagu apapun berasa menggebu-gebu, apalagi dengerin lagu EDM atau electronic music yang banyak deg-deg-degnya gitu. Punch-nya, duk-nya itu benar-benar nonjok, berasa dan keras, maju. Jujur aja, nggak cepet-cepet banget. Jadi mungkin untuk lagu-lagu yang butuh kecepatan tinggi, mungkin lagu metal ataupun rock, ini mungkin bukan yang paling baik, tapi hentakannya tuh gue suka banget. Jadi kalau misal rocknya nggak terlalu cepet, tapi energi drumnya berasa, gue suka banget di sini. Lalu kemudian vokalnya, ini vokal yang mau nggak mau vokal to treble gue ngomong.
Karena vokalnya ini masih kerasa agak lumayan maju di upper mid range, itu masih bikin kontras yang lumayan sama bassnya. Nah, gue sukanya di sini nih. Bassnya berasa kenceng, mukul, hentakannya bagus, tapi vokalnya tetap bisa kayak kepisah dengan baik, clarity-nya tetap terjaga, pengucapan kata-kata tetap terasa. Tapi di sini ada satu bagian yang buat gue mungkin bisa jadi kontroversial, bisa jadi deal maker atau bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang. Treble-nya. Karena lihat, dia mid bass-nya naik, ada lower mid range rada turun dikit, upper mid range naik, tapi habis itu treble-nya lumayan menukik. Nah, treble yang menukik turun ini di satu sisi bikin sensasi kesan frekuensi agak nggak terlalu lengkap. Jadi gue dengerin kayak cymbal, dengerin di band gitu ya. Gue ngerasa drumnya asik banget, gue ngerasa keyboardnya asik, vokalnya asik. Tapi ketika nada gitarnya udah mau tinggi banget, ataupun dengerin cymbal, itu kerasa cukup mundur secara tiba-tiba. Nah ini kalau buat gue yang suka suara yang cenderung netral ya, sama gue agak kehilangan frekuensi di area treble tersebut. Tapi kalau misalnya kalian suka sesuatu yang smooth atau kalian sensitif dengan nada-nada treble tinggi, dan gue tahu banyak marketnya yang cukup sensitif dengan treble, sementara gue cukup treble head gitu ya. Ini jadi bikin sensasi yang smooth dan seolah kayak cymbal itu ditaruh di rada ke belakang gitu loh. Rada belakang, sedangkan drum kitnya yang mau tom-tom ataupun mau kick bass-nya itu berasa lebih maju, keyboard juga dimajuin, vokal juga maju. Cuman kayak simbalnya dimundurin sama sibilance dihilangin ke belakang gitu loh. Jadi untuk kalian pengen ngerasain sensasi yang masih energik, fun, tapi minus treble, ini bisa jadi salah satu pilihan yang mungkin terbaik. Karena beneran bass sama vokalnya itu clarity-nya bagus, hentakannya bagus, impact-nya bagus, resolusinya bagus. Cuman dikurangin treble-nya aja. Nah ini ya jujur aja kalau buat gue kan gue treble head, this is not for me. Tapi gue tahu kalau deskripsinya seperti ini, cek gimana selera kalian. Karena gue tahu beberapa orang tipe-tipe lagunya yang kayak gini sukanya nih, yang sensitif sama treble. Kalau gue bawa ke skala teknikal, ini bit apa ya? Gue rada mixed bag di sini karena mau nggak mau gara-gara treble-nya yang cukup hilang tadi, ada beberapa micro detail yang hilang di beberapa lagu yang elemennya banyak dan banyak yang nya gitu. Di sini informasi lumayan hilang, tapi resolusi dari vokal, impact dari bassnya, dan juga kejelasan nada dari bass dan vokalnya serta separasinya itu jelas terasa di lagu apapun. Jadi kalau misalnya gue taruh ke skala teknikal, gue kayaknya bakal menyamakan ini dengan semacam SimGod Super Mix 4 yang salah satu benchmark gue di budget 2,5 jutaan. Ya gue tahu ini lebih mahal, tapi SimGod Super Mix 4 masih punya kelengkapan frekuensi lebih baik. Cuman hentakan bass dan definisi nada dari bassnya itu tetap lebih baik di sini. Cuman karena frekuensi treble-nya itu yang kurang lengkap, jadi ya nggak bohong, beberapa lagu tetap lebih kerasa, lebih lengkap, frekuensinya lebih detail ada di SimGod Super Mix 4. Sementara ini lebih substansial itu di area bass dan vokal. Nah, untuk budget sekitar ini kan harganya 4,5 juta nih. Dia kategorinya itu berbeda daripada yang lain. Dia beda sama Soft Ear Volume S, beda sama Theodore Hype 4, beda sama Moondrop Dusk yang biasanya ngincernya tuh all-rounderness atau Harman target seperti SimGod EM10. Ini ngincer suara yang cukup dark di area treble tapi focusing ke mid bass dan vokal. Nah ini buat gue jadi nggak bisa dibandingin sama yang lain. Ini malah ngingetin gue sama Dyna Quattro. Dimana Dyna Quattro punya sensasi a bit spatial di sub bassnya. Ini di mid bassnya, hentakan punch-nya itu lebih kerasa maju. Dan juga vokalnya punya sifat yang mirip. Sama-sama dia naik di upper mid range, habis itu menukik di area treble-nya, lower treble. Nah ini bikin vokal maju dan dua-duanya tuh berasa kayak treble-nya dibandingkan hilang sama sekali, kayak treble dikebelakangin. Jadi nggak sampai kayak dark kayak sebutlah Hades gitu ya. Ini kayak soal dimundurin gitu. Kalian bisa lihat sendiri secara frekuensi respon juga kan naik, turun, lalu kayak masih ada rata dikit. Nah rata dikit itu kayak treble dimundurin ke belakang. Ini yang bikin ngingetin gue sama justru binary akustik Dyna Quattro, tapi ini versi yang easier to drive, better resolution, cuman soundstage-nya lebih kecil gitu aja sih. Jadi ini memang mungkin bukanlah yang paling all-rounder buat semuanya, cuman ini memberikan suatu niche yang unik. Dan to be honest, untuk beberapa saat untuk cuman ngerasain vokal dan bass fokusnya di sini, gue kadang-kadang bisa juga nikmatin untuk nyantai-nyantai tapi pengen hentakan bass yang bagus. Jadi pada akhirnya memang gue rasa di Hi-Fi Surface ini beda daripada Moondrop yang biasanya.
Dimana yang biasanya itu cukup Harmon atau malah agak tipis, focusing upper mid to treble. Di sini justru focusingnya mid bass dan upper mid. Nah, ini ditambah dengan fittingnya yang enak banget dan aksesori-aksesori yang mantap ini menjadikan ini adalah IEM yang niche, unik. Gue sarankan untuk kalian mencoba, nggak langsung beli. Gue menyarankan lebih ke mencoba karena betapa uniknya dia. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Dan kalau misalnya kalian udah ngerasa, wah ini selera gue banget nih, gue juga kasih link pembelian Tokopedia di deskripsi di bawah. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.